Masih mengenai respon sistem ya, dan khususnya dengan untuk step respon, tapi sekarang kita membahas order 2, yang tadi order 1. Oke, ini adalah fungsi transfer sistem order 2. Dan di sini ini kita asumsi memang sistemnya sudah ini sudah termasuk feedbacknya. Kan tadi kalau untuk nurunin transfer function sistem lengkap dengan feedback sudah latihan tadi di atas. Ini yang di sini kita asumsinya sudah dengan feedback, kita dapat fungsi transfer order 2. Ini secara umum kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, kemudian dari sini, dari bentuk yang ya cukup familiar lah mestinya, ini kita definisikan bentuk baru, dituliskan ulang, menjadi seperti ini. Ini akan menjadi bentuk basic kita untuk analisis sistem order 2 selama kuliah ini. Ini maksudnya bentuk dengan rumus ABC ya. Ini rumus kalau ini persamaan kuadrat standar gitu kan, ada pakai rumus ABC, kita bisa cari faktornya. Nah, si bentuk yang dengan untuk rumus ABC ini kita definisikan suatu bentuk baru menggunakan yang di atas ini omega kan cukup familiar ya, omega n itu adalah natural frequency. Kemudian yang di bawah ini ada zeta itu sebenarnya X ya, zeta. Zeta adalah damping rasio. Damping itu redaman. Jadi di sini ada dua variabel yang akan menjadi variabel penting selama analisis dan desain sistem kendali, yaitu adalah variabel redaman. Damping rasio itu adalah redaman dan frekuensi natural. Khususnya untuk analisis respon sistem, itu yang akan sangat banyak berpengaruh adalah damping rasio, jadi rasio redaman. Kalau untuk natural frekuensi, itu nanti akan dipakai di sesuai namanya pada saat analisis frekuensi. Nah, ini jadi kalau dari sini kita definisikan ke sini, sebenarnya tinggal di ini, berarti ini adalah kasus ini sama dengan ini untuk A sama dengan 1, dan di sini B-nya adalah 2 zeta omega n, dan C-nya adalah omega n kuadrat. Gitu ya. Tapi nanti kan, jadi apapun persamaannya, misalnya ada persamaan S kuadrat sama dengan 3S tambah 2, gitu. Ya, berarti tinggal disamakan saja, berarti omega n kuadrat sama dengan 2. Kemudian 2 zeta omega n itu sama dengan 3, seperti itu. Sama aja kayak biasanya. Ini hanya mendefinisikan variabel atau memperkenalkan variabel baru. Meet your new best friend, zeta dan omega n. Oke. Nah, tapi sama seperti sebelumnya, kita punya numerator dan denumerator kan ya. Di sini denumerator adalah hal yang penting karena denumerator itu adalah yang mendefinisikan sistem pool, dan itu juga yang akan terutama mendefinisikan respon sistem. Dan itu kita sebut sebagai karakteristik equation. Jadi si penyebut itu adalah karakteristik equation. Nah, in this form, pada bentuk ini tidak ada zero. Bagaimana kalau sistemnya ternyata ada zeronya? Gitu. Nggak apa-apa, tapi yang kita pakai untuk analisis respon terutama adalah yang poolnya. Apakah zero jadi nggak pengaruh? Kecil pengaruhnya. Jadi untuk analisis manual bisa kita abaikan. Tapi kalau mau analisis yang lebih lebih precise, kita bisa pakai alat bantu, pakai MATLAB atau Skylab. Nanti kalau di situ sistem akan memperhitungkan secara detail, bukan hanya pool tapi juga zero-nya.
Tapi kalau untuk analisis manual yang kita pakai adalah persamaan umum ini yang tidak menggunakan zero. Atau bisa juga begini, kita misalnya sistemnya order 3 dengan zero atau order 4. Itu kemudian nanti kita pisahkan dengan partial fraction sehingga sistemnya menjadi order 2, order 2. Jadi paralel. Ingat yang kemarin pada saat kita membahas state space, itu sistem bisa kita buat paralel. Dengan masing-masing paralelnya bisa order 2 atau order 1. Oke, tapi kita kembali lagi. Jadi di sini kita sekarang berbasis basis kita adalah analisis sistem order 2 dengan mengesampingkan zero gitu ya. Sekarang jadi untuk bentuk ini zeronya itu kita kesampingkan dulu. Bukan berarti nggak ada, tapi kita lihatnya nanti belakangan. Jadi untuk sistem kita yang kita utamakan adalah polnya, yaitu yang ada di penyebut, dan kita sebut penyebut itu adalah characteristic equation yang di bawah ini. Oke, sekarang kita kan berbicara step response ya. Jadi tadi waktu di order 1 itu juga ada, jadi seperti apa sih responnya? Nah, kalau order 2 responnya itu bisa lebih macam-macam. Kalau yang tadi order 1 responnya itu selalu dari 0 lalu ke 1. Cuma nanti ada yang cepat responnya, ada yang lambat gitu ya. Tapi kalau order 2 dia lebih bervariasi. Jadi dia bisa ada ini yang namanya overshoot. Yang melonjak naik dulu, terus baru habis melonjak naik dia osilasi. Tapi osilasinya itu menuju suatu nilai steady state, yaitu 1 itu di sini. Nah, berdasarkan respon-respon ini, itu kita membuat 3 kategori sistem. Sebenarnya sih 2 ya, ada underdamped sama overdamped. Kemudian ada critically damped. Critically damped itu tentu saja yang berada di tengah-tengahnya, gitu. Tapi dia ada yang berada di batas kritis. Underdamped, damped itu tadi saya sudah katakan, damped adalah redaman ya. Jadi underdamped itu adalah sistem yang redamannya kecil. Sementara overdamped adalah sistem yang teredam, yang diredam, gitu. Kayak ditekan. Nah, berarti underdamped itu yang mana? Yang redamannya kecil, kira-kira kalau dia tidak diredam berarti dia yang ada lonjakan ini ya. Hati-hati dengan kata-kata ini, judul ininya. Jadi yang underdamped, redaman kecil, itu justru yang melonjak, punya overshoot. Sementara yang overdamped, teredam, itu ditekan responnya, itu adalah sistem yang smooth, yang tidak ada lonjakannya sama sekali. Critically damped adalah sistem yang ya critical, nanti dia di sini. Dia mungkin kalaupun punya overshoot kecil sekali, atau dia tidak punya overshoot sama sekali memang. Nah, itu dibedakannya itu adalah dari persamaan karakteristik tadi. Persamaan karakteristik tadi adalah yang ini ya, S kuadrat penyebut kita S kuadrat tambah 2 zeta omega n, S ditambah omega n kuadrat. Ini adalah karakteristik equation, yaitu S kuadrat tambah 2 zeta omega ns ditambah omega n kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, dan secara spesifik ini sebenarnya sangat ditentukan oleh besar zetanya. Ya, omega n tentu saja juga, tapi yang lebih yang membuat kategori itu adalah zetanya. Nah, kita lihat di sini, jadi kan ada 3 ya, underdamped, critically damped, overdamped. Kita mulai justru dari yang critically damped, itu yang critical. Kenapa dia disebut critical? Untuk analisis ini jadi kita analisis pool ya, sebab ini kan persamaan karakteristik itu adalah penyebut, dan penyebut itu yang menentukan pool.
Nah, di sini nanti kita menggunakan rumus ABC, tadi sama seperti yang di atas, jadi tinggal masukin aja rumus ABC untuk melihat poolnya seperti apa. Pool kan berarti akarnya ya. Critically damped adalah sistem yang setanya sama dengan 1. Nah, kalau setanya sama dengan 1, berarti sistem kita adalah S kuadrat ditambah 2 omega ns ditambah omega n kuadrat. Nah, ini adalah sama dengan S tambah omega n kuadrat. Ini bukan kalkulus ya, matematika SMA lah ya, tapi di kalkulus ada gitu. Please don't get confused sama variabel-variabel ini ya. Kalian akan terbiasa nantinya melihat si zeta sama omega n ini. Mereka simply variabel sama aja seperti A, B, C, S, K, I, J, N, L, M, P, O, R gitu. Ini adalah zeta, omega n. Oke, critically damped adalah saat zetanya, redamannya 1. Jadi dia critical 1 di redamnya. Di sini akarnya seperti ini berarti akarnya adalah S sama dengan minus omega n ya, tapi dia ada 2, yang berarti dia adalah akar kembar negatif real identical poles gitu. Kemudian kalau yang berikutnya adalah sistem yang underdamped. Underdamped itu tadi adalah redamannya kecil, jadi setanya itu kecil, setanya kurang dari 1. Nah, setanya kurang dari 1 di sini, kalau kita coba rumus ABC, kita ambil ininya aja, diskriminannya, B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya kan berarti ini ya, B-nya adalah 2 zeta omega n, A-nya 1, C-nya omega n kuadrat. Diskriminannya adalah 2B kuadrat, 2 zeta omega n kuadrat, min 4A, A-nya 1, C, C-nya adalah omega n kuadrat. 2 zeta omega n kuadrat itu berarti 4 zeta kuadrat omega n kuadrat dikurangi 4 omega n kuadrat. Omega n kuadratnya bisa keluar, yang dari sini yang tertinggal adalah zeta kuadrat 1. Nah, di sini zeta kuadrat nya tadi adalah kalau zetanya kurang dari 1 berarti kan 0, nih ya, setengah misalnya. Nah, kalau 0, dikuadratin pasti dapatnya kan 0, juga. Jadi berarti suku ini itu kita akan dapat negatif. Zeta kuadrat min 1-nya itu negatif. Which means nanti berarti diskriminannya negatif. Kalau rumus ABC, diskriminan negatif, berarti kita akan dapat apa? Akar kompleks. Ya. Jadi kita akan dapat poolnya itu kompleks, pasangan. Misalnya 2 plus J2 dan 2 min J2. Atau 2 plus J5 dan 2 min J5. Gitu misalnya. Dia akar kompleks. Jadi si sistem yang redaman kecil itu punya akar kompleks. Kemudian yang terakhir adalah yang overdamped, sistem yang diredam dengan kuat, berarti dia setanya itu besar, atau in this case setanya itu lebih dari 1. Maka kalau kita masukin, kita cari diskrimina dengan cara yang sama, kan seperti ini ya, tadi kita masukin. Nah, di sini sama nih yang ininya, tapi di sini kan setanya lebih dari 1, berarti zeta kuadrat juga akan lebih dari 1 gitu. Sehingga nanti di sini hasilnya positif.
Kalau ini positif, berarti keseluruhannya juga positif. Diskriminan positif berarti kita akan dapat dua akar yang berbeda dan bilangan real. Jadi di sini adalah real non-undefined poles. Bisa berapa aja, bisa misalnya 10 dan 1, bisa 3,5 dan 7, ya terserah. Pokoknya persamaannya seperti apa. Ini adalah sistem dengan akar real. Kalau kita kembalikan pada yang ini tadi, kembali lagi, jadi sistem dengan redaman kecil underdam itu yang punya lonjakan, itu adalah sistem yang ini ya contohnya, tapi ini juga termasuk, itu adalah sistem yang akarnya kompleks, ada J-nya, ada I-nya. Sementara sistem yang smooth seperti ini, itu adalah sistem yang akarnya polnya real. Termasuk jika polnya kembar, polnya sama, yang kita disebut dengan critically damped. Gitu. Kan kalau pol kembar itu tetap akarnya berarti real ya. Misalnya polnya di sama dengan 5, min 5. Tapi di situ ada dua pol. Ya, tapi kan dua-duanya real. Jadi masuknya kategori akar real. Jadi dia untuk yang akarnya real itu responnya smooth, tidak ada overshootnya, tidak ada lonjakannya. Oke, kita stop dulu. Ya, sekali lagi ya. Jadi ini sambil menunjukkan jadi polnya. Kalau sistem yang underdam, redamannya kecil, itu punya kompleks poles seperti ini. Dia polnya itu kan 2 nih, sistem 2 order 2 berarti polnya 2. Underdam itu kompleks pole, jadi polnya berpasangan, ada plus minus J-nya di sini. Kemudian kalau critically damped itu adalah polnya di sini ada 2, tapi pada titik yang sama gitu ya, sama-sama di minus omega n berapapun itu. Jadi di sini meskipun di sini gambarnya terlihat cuma ada satu silang, satu cross, tapi sebenarnya ada 2. Kemudian kalau sistem yang overdam, dia ada 2 pole real seperti ini. Tidak harus seperti ini ya. Di sini pada gambar ini dia ada satu di negatif, satu di positif, tapi it doesn't have to be that way. Bisa aja dua-duanya negatif, bisa juga dua-duanya positif. Gitu. Tapi bottom line adalah dia itu punya real dan berbeda, punya nilai yang berbeda. Jadi kita akan ada 2 titik. Kalau di sini 1 titik real, 2 pole tapi menempati titik yang sama. Kalau ini 2 pole menempati titik yang berbeda pada sumbu real. Sampai di sini dulu untuk pengenalan respon transient. Minggu ini karena materinya itu gabungan antara pengenalan respon transient dengan pemodelan dengan MATLAB. Jadi tugasnya adalah pemodelan MATLAB untuk respon transient ya. Jadi memplot respon transient untuk berbagai sistem. Nanti juga di situ sekalian juga melihat pole dan zero-nya. Jadi sebenarnya basically itu kalian akan memplot pole apakah seperti ini atau ini, kemudian juga responnya yang mana gitu ya. Jadi apakah sesuai dengan yang tadi dibahas atau tidak, seperti apa. Oke, itu jadi menggabungkan antara ini baru perkenalan dulu ya respon transient. Apa itu respon transient? Kita belum analisisnya akan dilakukan minggu depan. Oke, tadi adalah referensi. Ya, oke, ini adalah referensi seperti biasa ya. Tapi kalau untuk ini kan masih basic ya, gitu.
Jadi untuk Ogata, pakai Ogata atau pakai yang Scalm itu juga nggak masalah gitu. Oke, jangan lupa dilihat yang video untuk MATLAB-nya atau link yang MATLAB untuk tutorialnya, atau silahkan dari sumber-sumber lain juga bisa dipakai untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin untuk pertemuan yang ketiga ini, materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.